إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Alhamdulillah, hadirin jamaah Jumat yang mulia. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, hadirin sekalian. Allah Ta'ala sayang kepada kita, hadirin sekalian. Inna Allah kana bikum rahima. Sungguh Allah itu amat sayang kepada kita. Maka hadirin sekalian, Allah Ta'ala tetap memberikan kepada kita nikmat yang banyak, yang besar, yang tidak bisa diberikan oleh siapapun kecuali Allah. Allah berikan kita udara, matahari, cahaya. Allah Ta'ala saja yang mampu memberikan itu semua, hadirin sekalian. Maka kita bersyukur kepadanya dengan mengucapkan Alhamdulillah, karena ucapan ini adalah ucapan syukur seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Kemudian hadirin jamaah Jumat yang mulia, kita bersolawat kepada Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena disebabkan oleh perjuangan beliau, mujahadah beliau, susah payah beliau, pengorbanan beliau sallallahu alaihi wasallam, hari ini kita menyembah kepada Allah. Karena perjuangan beliau hari ini kita kenal kepada Allah. Karena perjuangan beliau hari ini kita bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Taala. Pernah satu hari, hadirin sekalian, Nabi SAW bersama para sahabatnya di dalam satu majlis di Masjid Nabawi. Nabi SAW ketika berkumpul waktu itu, dia mengatakan kepada para sahabatnya yang hadir, sebentar lagi akan lewat, akan datang di hadapan kalian semua seorang laki-laki yang akan duduk di dalam surga. Maksudnya seorang laki-laki yang akan masuk ke dalam surga. Maka hadirin sekalian, sahabat yang hadir ketika itu penasaran, siapakah laki-laki yang Nabi SAW menjanjikan surga kepadanya padahal orang ini masih hidup. Dia masih hidup tapi dijanjikan surga oleh Nabi SAW. Maka tak lama kemudian, hadirin sekalian, muncullah seorang sahabat Ansar yang waktu itu janggutnya masih basah dengan air wudhu, dan dia menenteng sendalnya dengan tangan kirinya. Lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi dan kepada para sahabat yang ada ketika itu. Kemudian dia berlalu. Sahabat mengenali, inilah orang yang dimaksudkan Nabi yang akan masuk ke dalam surga, karena tidak ada lagi orang yang lewat setelah dia. Kemudian pada hari yang kedua, hadirin sekalian, Nabi mengucapkan kalimat yang sama. Nabi mengatakan akan datang di hadapan kalian sebentar lagi seorang laki-laki yang pasti dia akan masuk ke dalam surga. Maka kemudian, hadirin sekalian, sahabat yang hadir ketika itu pun penasaran, siapa orang kedua
yang dijanjikan surga kepadanya padahal dia masih hidup. Maka ternyata hadirin, yang lewat adalah orang yang sama dengan orang yang lewat semalam. Janggutnya masih basah dengan air wudhu, dan dia pun menenteng sendalnya dengan tangan kirinya lalu mengucapkan salam kepada Nabi dan mengucapkan salam kepada para sahabat yang hadir. Lalu dia berlalu, dia pergi. Kemudian hadirin yang ketiga, pada hari yang ketiga Nabi pun mengucapkan kalimat yang sama. Akan lewat sebentar lagi, akan datang sebentar lagi di hadapan kalian seseorang yang akan masuk ke dalam surga. Maka yang lewat tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang sama pada hari yang kedua dan hari yang pertama. Sehingga hadirin sekalian, Nabi ini seandainya dia mengucapkan satu kali saja seseorang akan masuk ke dalam surga, maka itu sudah cukup. Tapi ini Nabi menyebutkan 3 kali, dan 3 kali tersebut adalah untuk orang yang sama. Sehingga Abdullah bin Amr bin As, dia penasaran dengan pemuda ini, dengan laki-laki ini, apa yang dia buat. Tidak mungkin Nabi menjanjikan surga kepada orang yang masih hidup kecuali dia pasti punya satu amal yang spesial. Kecuali dia pasti punya satu amal yang spesial yang tidak dilakukan oleh orang lain. Sehingga Abdullah bin Amr bin As penasaran dan dia mengikuti pemuda tersebut sampai ke rumahnya. Dan ketika tiba di rumahnya, Abdullah bin Amr bin As meminta izin untuk tinggal di rumahnya selama 3 hari. Dan dia diizinkan. Abdullah bin Amr tidak menyebutkan tujuan dan maksud dia tinggal di sana. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada hari yang pertama Abdullah bin Amr bin As mengamati apa yang dia buat sehingga Nabi menjanjikan surga untuknya. Dan ternyata tidak ada yang spesial. Pada malam hari, laki-laki ini tidak bangun malam, tidak solat malam, tidak tahajud. Pada siang hari dia tidak puasa. Tidak ada amal spesial yang dia lakukan kecuali amal-amal biasa yang bisa dilakukan oleh semua orang. Maka kata Abdullah bin Amr bin As, mungkin pada hari yang kedua dia akan menemukan amal spesial tersebut. Kemudian pada hari pertama berlalu dan masuklah hari yang kedua. Dan pada hari kedua hadirin sekalian, Abdullah bin Amr bin As pun tidak menemukan amal spesial yang dilakukan oleh pemuda Ansor tersebut. Sehingga dia menduga pada hari yang ketiga dia pasti akan menemukannya. Dan hari kedua berlalu, masuklah hari yang ketiga. Ternyata apa yang dilakukan pemuda tersebut pada hari yang ketiga tak ubahnya apa yang dia lakukan pada malam pertama dan kedua. Tidak ada yang spesial. Pada malam hari dia tidak tahajud, dia tidak solat malam, dia tidak bangun malam. Dia bangun cuman mendekat atau menjelang waktu subuh untuk siap-siap berangkat ke masjid. Pada siang hari dia tidak puasa, sehingga tidak ada amal spesial yang dilakukan pemuda tersebut. Hadirin sekalian, Abdullah bin Amr bin As, karena sudah 3 hari dia tinggal di sana dan tidak menemukan apa yang ingin dia cari, akhirnya dia mengungkapkan maksud yang sebenarnya. Dia berkata jujur kepada pemuda tersebut, sesungguhnya aku tinggal di rumahmu bukan tanpa alasan. Pada 3 hari sebelumnya kami duduk bersama Nabi di dalam masjid, di dalam satu majelis, dan Nabi mengatakan akan lewat di hadapan kami seorang pemuda yang pasti akan masuk ke dalam surga. Dan kami tidak melihat siapapun yang lewat kecuali engkau. Tidak ada yang masuk kecuali engkau. Pada hari yang kedua Nabi mengungkapkan hal yang serupa, dan tidak ada juga yang lewat kecuali engkau. Dan pada hari yang ketiga Nabi mengungkapkan hal yang sama, dan yang lewat itu hanya engkau selama 3 hari berturut-turut. Maka aku penasaran, amal spesial apa yang engkau buat? Tidak mungkin Nabi menjanjikan surga kepada orang yang masih hidup, sedangkan dia pasti memiliki satu amal yang spesial yang dia kerjakan. Maka kata pemuda Ansar, wahai Abdullah, sungguh tidak ada sesuatu yang aku kerjakan yang spesial yang engkau maksudkan. Apa yang engkau lihat selama 3 hari yang aku lakukan, itulah amalku tiap hari. Tidak ada yang lain. Hadirin sekalian, jawaban ini ternyata tidak membuat puas Abdullah bin Amr, sehingga dia merasa ada yang disembunyikan.
Akan tetapi pemuda tadi pun berkata jujur, tidak ada yang spesial dari dirinya. Dia hanya melakukan apa yang dilihat oleh Abdullah bin Amr selama 3 hari. Itulah yang dilakukan dia setiap hari. Akhirnya Abdullah bin Amr berpaling, ingin pulang, pamit permisi. Dan ketika Abdullah bin Amr hendak beranjak pulang, tiba-tiba Abdullah bin Amr dipanggil. Wahai Abdullah, ta'al, kemarilah. Lalu dia katakan, sesungguhnya benar aku tidak punya amal spesial. Tidak ada sesuatu yang spesial yang engkau maksudkan yang aku kerjakan, kecuali apa yang engkau lihat selama 3 hari ini. Akan tetapi, kata dia, kata pemuda Ansar ini, akan tetapi sesungguhnya aku tidak pernah menyimpan di dalam dadaku, tidak pernah di dalam hatiku, aku simpan sifat iri, sifat hasad, sifat dengki kepada saudaraku sesama muslim. Hadirin sekalian, pemuda yang tidak solat malam, tidak puasa sunnah di siang hari, dijamin surga oleh Nabi. Karena apa? Hanya karena di dalam hatinya dia jaga dirinya, hatinya tersebut dari sifat hasad, dari sifat iri, dari sifat dengki kepada saudaranya. Dan inilah sifat ini yang hari ini susah untuk kita dapati, hadirin. Susah di dalam hati kita ini untuk menghilangkan sifat tersebut. Padahal sifat ini telah menjamin seseorang masuk ke dalam surga. Selama 3 kali Nabi menjanjikan surga untuknya. Hari ini kita, sesama kita, mungkin sesama pedagang, ketika kita lihat saudara kita yang berdagang lebih laris, lebih laku dagangannya, maka muncul prasangka di dalam hati kita sesama pedagang. Kita katakanlah dia berdagang dengan tidak jujur. Kita katakan ungkapan-ungkapan lain yang menunjukkan adanya iri di dalam hati kita. Bahkan maaf hadirin sekalian, sifat iri dan hasad ini dia tidak hanya menimpa orang-orang biasa saja, tak. Bahkan ini pernah menimpa orang yang paling baik ibadahnya dalam perkara agama. Iri dan hasad ini mampu terjangkit kepada orang yang paling baik amalnya, orang yang paling hebat sujudnya, yang paling hebat ibadahnya. Ketika dia merasa dirinya lebih utama daripada orang lain, maka saat itulah iri dan hasad itu mulai menggerogoti hatinya. Dan inilah penyakit pertama yang menimpa iblis. Inilah penyakit pertama yang menimpa iblis sehingga dia dicampakkan Allah dari surganya. Iblis iri kepada Adam yang dimuliakan Allah. Kemudian iri itu berubah menjadi hasad. Hasad ini maksudnya hadirin sekalian, seseorang diberikan kebaikan oleh Allah, lalu kita mengharapkan kebaikan tersebut dan mengharapkan kebaikan itu hilang darinya. Orang yang mendapatkan kebaikan kehilangan kebaikan tersebut dan pindah kepada kita. Inilah hasad. Dan inilah yang menimpa iblis. Irinya berubah hasad, kemudian hasadnya berubah sombong, sehingga kemudian dia dicampakkan oleh Allah. Tidak pernah terlintas di hati iblis bahwa suatu hari dia akan menjadi makhluk yang paling dilaknat oleh Allah. Tak pernah. Dia adalah makhluk yang paling dimuliakan sebelumnya. Pernah menjadi pemimpin para malaikat-malaikat di langit pertama. Pernah menjadi makhluk yang bersujud selama ribuan tahun kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi penyakit yang menimpanya, iri ini, hasad ini menimpanya, sehingga menyebabkan dia dicampakkan oleh Allah dan dijadikan makhluk yang paling hina. Hadirin sekalian, penyakit ini ketika menimpa seseorang, maka hanya sedikit orang yang mampu mengetahui dan menyadarinya. Orang yang terjangkit iri dan hasad, dia tidak akan sadar kalau hatinya terjangkit penyakit tersebut. Susah untuk menyadarinya karena dia merasa dalam dirinya ada satu kebaikan. Dia merasa dia lebih utama, dia lebih mulia, sehingga sulit bagi orang yang terjangkit penyakit iri dan hasad ini untuk mengetahui bahwasanya dia sedang menderita penyakit tersebut. Maka hadirin sekalian, banyak-banyaklah kita membersihkan hati ini. Dan sesungguhnya iri ini dilarang oleh Allah Ta'ala.
Wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum ala ba'd, kata Allah. Dan janganlah kalian simpan iri itu di dalam hati kalian. Iri terhadap kebaikan dan kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian di antara kalian. Maka hadirin sekalian, banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah. Banyak-banyak kita renungkan hati kita ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi di hari kiamat. Siapa mereka? Orang-orang yang datang pada hari kiamat menghadap Allah dengan pahala yang banyak dari solatnya, dari puasanya, dari zakatnya, infaknya. Pahala itu ditampakkan oleh Allah. Akan tetapi pahala tersebut, dia yang kerjakan amalnya, tetapi pahalanya diberikan kepada orang yang dulu pernah dia hasad, orang yang dulu dia pernah iri, yang pernah dia dengki kepadanya. Capek-capek kita berlelah-lelah dalam ibadah di dunia, tetapi pahalanya diberikan kepada orang lain. Maka inilah orang yang paling rugi kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, hadirin sekalian. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta sama Allah dibersihkan hati ini dari penyakit-penyakitnya. Sesungguhnya penyakit hati ini susah diobati kecuali kita betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah, dibersihkan hati kita oleh Allah sehingga kita berjumpa dengan Allah dengan qalbun yang selamat, dengan hati yang selamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai sekalian orang-orang yang beriman, kata Allah, takwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenarnya, dan jangan sampai kita mati, hadirin sekalian, kecuali kita mati dalam kondisi seorang muslim. Maka hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita semua, membersihkan hati-hati kita dan memperbaiki amal kita sampai kita berjumpa dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanana almuslimin. Allahumma ansur ikhwanana almuslimin wal mujahidin fi sabilika fi kulli makan. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.